Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Ada yang nggak sehat? Ada yang belum sarapan? Belum? Udah semua? Bener? Yakin? Oke. Tadi kan udah memperkenalkan diri ya. Nah, sebelum materi inti kakak mulai, di sini kakak memegang sebuah benda yang bisa teman-teman lihat. Apa nama benda ini dan apa manfaat dari benda ini? Apa ini? Apa ini? Apa manfaat pulpen? Untuk menulis, benar. Ini namanya pulpen dan manfaatnya itu untuk menulis. Kalau misalkan pulpen ini kakak pakai dia menjadi korupsi, apakah bisa? Apa? Bisa aja nggak sih? Kita masukin aja ke pulpen. Bisa aja kan? Tapi itu nggak maksimal karena itu bukan regulasi pulpen menjadi korupsi, bukan manfaat pulpen untuk menjadi korupsi. Bisa aja, barang apapun itu pasti bisa, tapi nggak maksimal. Gitu. Nah, sama seperti kita manusia, kalau diri kita hidupnya nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan apa yang kita impikan, hidup kan akan terasa biasa saja, akan terasa hampa gitu. Misalkan, kalau pulpen ini saya kasih dia nyawa, saya kasih dia perasaan, apakah pulpen ini bakal merasa hidupnya sangat bermanfaat dengan baik ketika dipakai menjadi kropping? Iya enggak kan? Sama seperti kalian manusia, kalau hidup kalian nggak sesuai dengan apa yang kalian impikan, hidup akan terasa biasa saja kan, akan hampa gitu kan. Kayak ngapain sih gue ngejalanin hidup kalau biasa-biasa aja gitu. Jadi hari ini kakak Widianti akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman semua dengan tema sifat yang harus dimiliki seseorang yang ingin menggapai mimpinya. Di sini kakak punya 4 tips. Yang pertama itu ada rasa bangga pada diri sendiri, ada tahan banting, ada positif, dan ada pede atau percaya diri. Mau yang mana dulu yang dibahas? Ada tahan banting, positif, ada pede atau percaya diri, dan ada rasa bangga pada diri sendiri. Rasa bangga deh ya. Nih, misalkan teman-teman itu harus punya rasa bangga kepada diri sendiri. Misalkan teman-teman udah berada di titik poin kehidupan teman-teman. Misal teman-teman kan sekarang MTS, ya kan? Terus teman-teman bakal melanjutkan ke SMA, ya enggak? Terus teman-teman pasti punya SMA yang dimimpikan gitu. Kayak gue pasti bakal bisa masuk ke sekolah itu. Di sini ada nggak sih SMA yang kalian ingini atau di luar sini? Kalian udah lulus mau kemana? SMK mana? Bayaran. Iya sih, bagus. Nah, mungkin dari sekarang kalian udah mempersiapkan nggak sih? Iya kan, udah belajar kan? Nah, kalian itu harus bangga dulu ke diri sendiri kalau kalian itu bisa gitu buat ngapain. Misalkan teman-teman udah ada di titik poin ini, bukan teman-teman, tapi teman-teman masih merasa belum puas gitu sama apa pencapaian yang teman-teman udah bisa lakuin itu. Misalkan teman-teman tadi temennya ada yang mau menggapai si SMK 3 Pandeglang ini kan, SMK 3 kan? Ya, SMK 3. Terus teman-teman udah bisa masuk SMK itu, tapi teman-teman masih berasa belum puas gitu, masih kayak ih coba gua masuknya ke SMK 3 Pandeglang, yang satunya kan ada kan dipilihnya. Jadi seakan-akan yang tadinya teman-teman pengen ke SMK 3 tapi udah mendapatkan si SMK 3 ini, teman-teman berubah pikiran gitu. Kalau kayak gitu kan jadinya nggak bangga sama diri sendiri, masih merasa belum puas terus gitu loh. Sampai teman-teman mengerjakan apapun itu demi mendapatkan hal yang teman-teman belum merasa puas itu gitu. Kalau kayak gitu jadinya nggak baik juga. Terus teman-teman juga harus punya rasa bangga kepada orang lain, harus punya rasa bangga ke teman-teman sekitar di sini juga. Misalkan siapa namanya? Misalnya Nancy udah bisa kemana SMA-nya? Mau dilanjutin? Nah, misalkan Nancy mau lanjut ke SMA 11, terus Nancy udah dapat si SMK 11 SMA 11 ini
Seakan-akan teman-teman itu pasti akan ngucapin selamat kan ke Ningsih, bukan malah teman-teman ngejatuhin Ningsih atau bahkan ngomongin Ningsih di belakang. Kalau kayak gitu jadinya nggak baik juga gitu, nggak punya rasa bangga pada teman-teman gitu. Terus lanjut, tips yang kedua mau apa? Positif ya. Nah, positif. Teman-teman semua di sini pernah nggak sih mendengar atau pernah mendapatkan kata-kata ini dari orang lain? Ah, lu mah pasti nggak bisa deh buat masuk ke SMK yang kalian impikan. Pernah nggak sih? Kayak pernah diremehkan gitu sama orang lain? Pernah nggak? Pernah? Yang cowok pernah? Dan itu semua pasti ada di dalam pikiran kita juga. Misalkan kalau mindset kita berpikiran, iya deh kayaknya gue nggak bisa deh buat masuk ke SMK yang gue impikan nanti gitu, ya otomatis kita nggak akan bisa. Karena pikiran kita aja udah nggak positif gitu, udah negatif. Tapi kalau sebaliknya, pikiran teman-teman positif, teman-teman berpikiran kalau teman-teman itu bisa buat dapetin SMK yang teman-teman impikan, ya otomatis akan bisa gitu. Karena teman-teman aja udah selalu positif pikirannya, udah siap gitu buat ngedapetin SMK itu gitu. Kayak gitu. Jadi yang ketiga tipsnya itu kita lanjut ke pede dan percaya diri. Teman-teman itu wajib banget percaya diri sama diri sendiri. Harus pede. Gak boleh berpikiran kalau teman-teman itu nggak bisa jadi orang yang idealis. Karena Pak I.R. Soekarno pernah berkata, mimpilah setinggi langit, karena kalau kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Baca yang keras, apa? Bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, jadi teman-teman boleh mimpi sejauh-jauhnya, mimpi setinggi-tingginya. Karena kalau teman-teman jatuh, teman-teman akan jatuh di situ-situ aja. Asalkan usaha teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Teman-teman boleh mimpi dari sekarang. Teman-teman pengen masuk ke SMK 3 gitu. Ayo usaha dari sekarang. Gak apa-apa, dari sekarang mimpi dulu aja. Asalkan usaha teman-teman tuh sesuai gitu loh dengan apa yang teman-teman mau. Teman-teman sekarang udah mulai nyari, oh apa aja sih persyaratan masuk SMK 3 ini gitu. Oh harus mental kuat, ya dari sekarang udah harus diasah gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya kan? Meskipun sekarang masih kelas 7 kan, masih jauh lah 2 tahun lagi gitu. Tapi mempersiapkan diri dari sekarang, kenapa enggak? Gitu. Biar nggak kaget juga. Soalnya SMK 3, gila harus kuat mental kan, kayak gitu. Terus tadi udah 3 ya, harus percaya diri. Ada contoh juga, misalkan kamu siapa namanya? Hah? Erwin. Misalkan Erwin ngerasa dirinya mirip Pratama Arhan pemain timnas U23, tahu nggak? Tahu? Nah kan? Nah kemarin ada bola nggak? Ada yang nonton bola nggak? Nonton nggak yang cowok? Si Arhan kena kartu merah, nggak bisa main, padahal dia baru detik berapa gitu? Tahu kan? Main TikTok gak sih? Lihat gak sih si Arhan kena kartu merah? Pokoknya dia merasa dirinya mirip Pratama Arhan. Terus saking pedenya, dia datang, pokoknya dari Banten datang ke Jakarta, bilang ke Pak Erick Thohir, tau kan Pak Erick Thohir? Dia bilang Pak Erick Thohir, Pak tolong bilangin ke Sintayong kalau saya mau dengan Arhan di permainan sepak bola selanjutnya. Saking pedenya, dia merasa dirinya itu lebih arif. Pede juga itu jangan terlalu atas-atas teman-teman. Gak baik juga kayak dia gitu. Cuma contoh ya. Jadi pede juga harus sesuai dengan apa yang teman-teman usahakan. Jangan begitu jadinya mimpi ketinggi, bukan mimpi yang ketinggian, melainkan mimpi di siang bolong kalau kayak dia tadi gitu. Terus tahan banting selanjutnya. Tadi teman-teman udah harus berpikir positif, harus percaya diri sama diri sendiri, harus punya rasa bangga pada diri sendiri, ya kan? Terus yang terakhir itu ada tahan banting. Misalkan teman-teman udah
sudah punya rasa bangga kepada diri sendiri dan orang lain. Tiba-tiba di tengah jalan, teman-teman ketika udah mau menggapai SNMPTN ini, teman-teman gagal, nggak keterima di SNMPTN misalnya. Terus teman-teman nggak tahan banting, ya otomatis akan sia-sia gitu loh perjuangan teman-teman ini. Bukannya kita semakin bangkit, semakin menunjukkan ke diri kita kalau diri kita mampu, tapi teman-teman kalau nggak terjadi, teman-teman akan ya udah gitu, gue nggak mau lagi buat merjuangin SNMPTN ini gitu. Jadinya nggak baik. Jadi tahan bangkit itu wajib banget ada di diri kita, karena dalam kehidupan kita itu akan ada jatuh bangunnya. Teman-teman sekarang juga udah termasuk orang yang tahan banting. Karena kalau teman-teman gak tahan banting, mungkin teman-teman gak akan melanjutin SMP ini. Mungkin dari semester kemarin teman-teman akan berhenti karena capek kan sama kehidupan di sekolah kayak gini. Sekarang lagi pusing-pusing gak sih? Udah ulangan? Belum. Nih mau ulangan, pusing kan pasti. Coba belajar, ya kan? Meskipun 5 menit, main HP-nya sejam. Ya kan kayak gitu kan? Iya kan? Nanti dulu scroll TikTok dulu gitu. Nanti lah belajarnya jam 10, padahal jam 10:05 udah main TikTok lagi. Kita harus kuat, kita harus tahan banting karena ada kata-kata ini yang harus kita tunjukkan kepada orang tua. Jadi jika kalian teman-teman semua merasa lelah dan capek kalau lagi belajar misalkan kan, teman-teman pasti pernah capek gak sih? Pernah ngeluh kan? Jadi kayaknya capek aja sekolah. Ingat teman-teman, ada orang yang berusaha tersenyum di rumah agar teman-teman semua itu sukses. Jadi ayo mulai sekarang bangkit, gapain mimpi teman-teman. Oke, siap gak buat jadi orang sukses? Insya Allah. Insya Allah itu 99% tidak atau iya? Iya kan? Oke, sebelum presentasi ini kakak tutup, kakak punya satu pertanyaan untuk teman-teman. 1 sampai 2 orang boleh maju ke depan buat menjawab. Pertanyaan itu gampang. Sisanya boleh teman-teman jawab ketika di rumah atau lagi ngaca. Kayak ingat nih sama pertanyaan, oh iya, gue bakal menjawab. Atau sebelum tidur mau ngelamun dulu sambil jawab pertanyaan boleh. Pertanyaannya cuma 1, dengerin baik-baik. Pertanyaannya itu, ini bukan sih hidup yang benar-benar teman-teman mau? Ini bukan sih hidup yang kamu mau? Kenapa? Udah jawabnya aja. Jangan nangis. Udah bener jawabannya itu aja. Enggak, ini hidup yang kamu semangat ya. Ada yang lain nggak? Nggak pada berani? Emang udah tahu jawabannya? Ini hidup yang benar-benar kalian mau kan? Ya udah deh kalau gitu nanti dilanjut sama teman kakak ya. Kakak pamit undur diri, terima kasih.